wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita berdua di podcast Bocas. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja ya. Amin. Di podcast kali ini memangnya kita bakal bahas apa sih, Mut? Oh iya, podcast kali ini tuh kita bakal bahas sejarah-sejarah Jepang. Karena kan jarang-jarang banget ya di lingkungan sekitar kita ini ada yang bahas tentang sejarah Jepang. Rata-rata mereka tuh pada bahas sejarah Belanda. Kayak di sekolah kita kan juga rata-rata tuh Belanda. Nah sekarang di podcast kali ini tuh kita mau bahas sejarah Jepang yang kita ketahui biar kalian juga tahu informasi-informasinya. Wah, menarik. Bener juga sih, aku juga kurang tahu tentang sejarah Jepangnya. Aku tahu kalau nggak salah ada yang namanya politik Sakoku. Ya nggak sih? Atau aku salah ya? Bener kok, di sejarah Jepang tuh salah satunya tuh ada politik Sakoku. Nah, di politik Sakoku ini tuh kayak semacam perkumpulan-perkumpulan. Kamu tahu nggak apa itu politik Sakoku? Kalau boleh, oh ya, kalau tahu boleh dong ceritain ke kita semua. Apa sih itu politik Sakoku? Boleh dong, jadi secara singkatnya, politik Sakoku adalah kebijakan pemerintah Jepang untuk menutup negaranya dari bangsa asing. Pemerintahan Jepang saat itu yang menjalankan politik Sakoku adalah pemerintah Kesagunan Tokugawa yang memerintah dari 1603 sampai 1867 dan merupakan pemerintahan militer di Jepang ketiga setelah Kamakura dan Muromachi. Kebijakan politik Sakoku ini bertujuan untuk mencegah masuknya agama Kristen ke Jepang. Walaupun pada awal mula masuknya agama Kristen ke Jepang mendapat sambutan yang baik dari beberapa daimyo, FYI daimyo adalah pemimpin dari suatu provinsi pada pemerintahan Kamakura, Muromachi, dan Tokugawa yang disebut pemerintah Bakufu. Pemerintahan Bakufu, pemerintahan apa itu? Nah, pemerintahan Bakufu itu adalah pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun atau jenderal militer terkuat di Jepang. Pemerintahan ini juga disebut kesogunan. Istilah Bakufu dapat disebut juga kesogunan untuk menunjuk shogun Kamakura 1192 sampai 1333, Shogun Muromachi 1336 sampai 1573 dan Shogun Tokugawa 1603 sampai dengan 1867. Tahu nggak, Jepang dulunya adalah negara yang sering terjadi perang saudara atau perang antar klan samurai untuk memperebutkan kekuasaan loh. Oh ya, terus siapa mempersatukan mereka? Di masa Yamato, mereka mempersatukan Jepang menjadi bangsa yang lebih sadar akan persatuan. Terus kamu tahu nggak, di Jepang ada agama dengan nama Shintoisme. Agama ini adalah agama yang tertua dan dapat dianggap sebagai agama perlindungan orang Jepang. Iya, katanya dalam ajaran Shintoisme, Jepang itu harus dipimpin oleh kaisar. Tapi di masa militer, Jepang itu malah dipimpin oleh shogun dan militer itu hanya sebagai pendampingnya saja. Iya benar, ternyata kamu cukup tahu tentang politik Sakoku ya, Mut? Iya dong, aku juga mempelajarinya dikit-dikit dari website-website. Ya begitulah, periode ini katanya diawali oleh Minamoto no Yoritomo yang membangun sistem dengan sebutan Bakufu atau pemerintahan shogun. Seperti yang tadi kamu bilang. Terus mereka juga punya beberapa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan pemerintahan Keshogunan Kamakura yang di tahun 1992 hingga 1333. Lalu ada juga kebijakan pemerintahan Keshogunan Muromachi di tahun 1333 sampai 1573. Kebijakan pemerintahan Keshogunan Azuchi Momoya di tahun 1573 sampai 1603, dan juga ada kebijakan pemerintahan Keshogunan Tokugawa di tahun 1603 hingga 1867. Terus Keshogunan ini runtuh di pertengahan abad ke-19, iya kan? Iya benar, runtuhnya pemerintahan kesagunan dikarenakan ada dua faktor. Pertama, faktor luar negeri karena datangnya Komodor Perry pada tahun 1853 dan 1854 yang meminta Jepang untuk membuka diri terhadap dunia luar. Yang kedua, faktor dalam negeri. Karena banyak masyarakat Jepang yang kecewa dengan pemerintah shogun karena tidak bisa melindungi tanah Jepang dari masuknya bangsa asing, sehingga muncullah pemberontakan yang dilakukan untuk menggulingkan kekuasaan shogun dan mengembalikan kekuasaan pada kaisar. Kemudian terlihat adanya gerakan penteroran yang dilakukan oleh golongan konservatif terhadap orang barat yang semakin tidak terkendali di tanggal 8 November 1800
67, shogun terakhir yaitu Tokugawa Yoshinobu bersedia untuk menyerahkan kekuasaan Jepang kepada kaisar. Begitulah akhirnya kesogunan. Ternyata begitu ya. Terus ada juga kan peristiwa tentang lainnya seperti restorasi Meiji. Peristiwa ini tuh adalah periode transisi besar di Jepang yang ada di tahun 1868. Ini tuh dimulai ketika Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan dari Shogun Tokugawa. Reformasi ini bertujuan untuk menghapus sistem feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan modern yang lebih berpusat. Lalu Jepang juga memulai mengadopsi teknologi, sistem pendidikan, dan strategi militer dari negara-negara barat untuk mengejar ketertinggalannya. Jadi bisa dibilang Jepang ini sebelumnya itu menerapkan kebijakan Shokoku atau isolasi dari dunia luar selama lebih dari 200 tahun seperti yang tadi kita bahas juga. Namun setelah Commodore Perry dari kapal Commodore Perry itu yang dari Amerika Serikat di tahun 1853, kemudian ya kocak, yaudah dari sini aja. Namun, setelah kedatangan kapal hitam Commodore Perry dari Amerika Serikat di tahun 1853, Jepang itu menyadari bahwa mereka tuh harus berubah jika ingin bertahan. Lalu mereka kemudian mempunyai beberapa aspek juga. Yang pertama itu adalah pendidikan, di mana pemerintahan Jepang mulai menerapkan wajib belajar selama 8 tahun. Lalu yang kedua itu Jepang mengadopsi sistem pendidikan dari Barat, terutama dari Jerman dan juga Prancis. Yang ketiga ada banyak pelajar Jepang yang dikirim ke luar negeri untuk belajar teknologi dan juga untuk ilmu pengetahuan modern. Yang kedua itu adalah militer, yang dimana Jepang itu menghapus sistem samurai dan juga menggantinya dengan tentara nasional yang berbasis wajib militer. Lalu Jepang juga meniru sistem militer Prusia dengan struktur yang lebih disiplin dan juga profesional. Juga modernisasi angkatan laut itu dengan bantuan Inggris. Lalu yang ketiga itu adalah di bidang industri dan ekonomi. Jepang mulai membangun pabrik-pabrik, terutama di sektor tekstil dan juga baja. Sistem ekonomi feodal juga dihapus dan digantikan dengan sistem perbankan modern. Lalu infrastruktur juga seperti kereta api dan telegraf itu mulai dibangun, dan juga adanya juga pemerintahan dan politik, di mana feodalisme itu dihapus dan diganti dengan sistem. Lalu ada juga pemerintahan dan politik, di mana feodalisme itu dihapus dan diganti dengan sistem prefektur yang dikelola langsung dan dari pemerintah pusat. Lalu konstitusi Meiji di tahun 1889 itu juga diperkenalkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern dengan parlemen. Dari semua itu, yang mana yang menurut kamu paling berpengaruh terhadap kebangkitan Jepang? Mungkin sistem pendidikan, karena pendidikanlah yang menciptakan generasi baru paham teknologi dan juga strategi militer, serta tata kelola pemerintahan modern. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah Jepang dan perjuangan Kalijati? Kalijati itu adalah sebuah desa di Jawa Barat, yang menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang di Perang Dunia yang Kedua. Pada tahun 1942, pasukan Jepang itu menduduki Indonesia dan melakukan kekejaman terhadap rakyat. Kalijati kemudian menjadi pusat perlawanan, dan di mana para pejuang Indonesia ini melawan pasukan Jepang dengan gigih. Lalu yang bisa kita pelajari dari sejarah Jepang ini tuh, kita bisa belajar tentang betapa pentingnya perjuangan kemerdekaan dan juga kebebasan. Jepang itu dulunya itu adalah negara imperialisme, dan juga akhirnya itu dia menjadi negara yang demokratis dan juga damai. Sementara itu, perjuangan Kalijati ini menjadi simbol keberanian dan kesabaran rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan, salah satunya penjajahan dari Jepang. Terima kasih Mutia atas penjelasannya yang sangat menarik.